Saya ingin bikin video ini untuk menanggapi banyaknya beberapa keluhan yang dialami oleh Bapak dan Ibu guru, mungkin juga siswa semua, mengenai pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan Google Classroom. Di mana Google Classroom yang digunakan adalah satu kelas untuk semua mata pelajaran atau semua guru. Jadi ada satu kelas isinya semua murid, lalu ada wali kelasnya dan ada guru-gurunya berkumpul jadi satu di situ. Keluhan yang muncul adalah tiba-tiba beberapa guru dan beberapa siswa tidak bisa mengirimkan tugasnya di Google Classroom tersebut. Apa yang terjadi? Nah, setelah diusut ternyata hal itu dikarenakan penuhnya atau berkurangnya kapasitas memori dari Google Drive. Google Drive adalah salah satu fasilitas penyimpanan yang diberikan oleh Google kepada pemilik email Gmail, ya kan? Jadi tiap satu akun Gmail itu bisa dapat 15 GB kapasitas penyimpanan. Oke, saya akan memberikan beberapa solusi mungkin yang bisa membantu karena saya juga sedang mencoba dan mengalami. Jadi saya mau mencoba-coba dan saya sedang menerapkan beberapa solusi ini. Solusi yang pertama adalah ubah cara siswa dalam mengumpulkan tugas. Maksudnya adalah tidak dipungkiri terkadang kita sebagai guru meminta siswa untuk mengumpulkan tugas berupa foto atau video, entah foto buku catatannya, entah foto jawaban siswa, atau video mereka mempraktekkan sesuatu. Itu biasanya tagihan-tagihan yang diminta oleh guru. Nah, yang menjadi permasalahan atau kesalahan adalah efek dari pengumpulan tugas yang berupa foto lalu berupa video itu ternyata akan membuat drive kita penuh. Lihat, seperti ini contohnya. Ini isi drive saya, isinya ada foto, ada screenshotan buku catatan. Nah, ini emang tugas-tugas yang harus dikirimkan oleh siswa. Dan di sini kesalahan saya tidak meminta siswa untuk menguploadnya dulu ke media sosial lainnya. Apa hubungannya? Baik. Kalau di Google Classroom, siswa langsung mengirimkan video atau foto, pasti guru ketika ingin mengoreksi akan mengunduh video dan foto tersebut. Mau tidak mau, karena ingin dibuka ya kan, ingin dinilai. Nah, ketika guru mengunduh, itu artinya si file tersebut otomatis akan masuk ke Google Drive milik kita tadi yang kita pakai untuk mendaftarkan si Google Classroom tadi. Nah, seperti ini contohnya, ini ada siswa saya. Kalau seperti ini nih artinya dia langsung melampirkan jawabannya berupa foto. Dan kalau mau saya lihat, saya harus buka ini, saya klik ya. Ini harus saya klik. Saya buka, ini sedang mengunduh artinya. Nah, seperti ini. Ini otomatis akan masuk ke Google Drive. Bayangkan ada 36 siswa mengirim itu semua. Sedangkan itu kapasitasnya mungkin satu foto itu bisa 1 MB ya. Bayangkan ada 36 siswa dan ada berapa kelas dan ada berapa guru. Pasti akan masuk semua ke drive kita dan tentunya drive kita akan penuh. Lalu bagaimana caranya biar ini nggak masuk ke drive kita? Caranya adalah kita ketika memberikan tugas,
perintahlah siswa untuk mengumpulkan tugasnya dengan cara menguploadnya terlebih dahulu, misalnya video ke YouTube, foto ke Instagram milik mereka atau ke Facebook milik mereka, seperti itu. Jadi yang dikirimkan di GC adalah linknya saja, sehingga guru ketika ingin menilai hanya akan membuka link itu saja. Tidak perlu mengunduh dan filenya pun tidak akan masuk ke Google Drive milik kita. Nah, seperti ini. Kalau ini nih juga nih, ini murid saya ini masih melampirkan langsung. Saya nggak mau klik karena itu pasti akan masuk. Nah, coba yang ini. Kalau yang ini kita lihat ya. Ini dia melampirkan link. Nah, dia masuknya ke YouTube. Di sini saya akan membuat ice coffee. Bahan-bahan dan alat-alatnya yaitu seperti itu masuknya ke YouTube. Jadi saya cuma buka linknya saja. Dia udah ngupload duluan, jadi saya nggak usah ngunduh. Kecuali saya mau nyimpen. Tapi kan sudah dapat linknya, ya sudah nanti kita buka aja YouTube dia. Kalau dia belum menghilangkan atau menghapus ya akan muncul terus gitu. Kecuali kita untuk arsip ya Bapak Ibu. Nah seperti itu. Jadi mintalah siswa untuk mengirimkan linknya saja ke Google Classroom sehingga kita tidak perlu mengunduhnya dan tidak masuk ke Google Drive kita. Demikian juga ketika kita ingin mengupload video pembelajaran atau gambar pembelajaran, hendaknya kita upload dulu ke YouTube atau ke Instagram atau ke Facebook. Lalu linknya saja yang kita masukkan ke dalam Google Classroom ini, seperti itu. PDF pun, nah ini saya masih salah nih, ini PDF nih masih masuk ke sini kan. Terus kalau cuma tulisan-tulisan tuh biasanya enggak. Kalau yang dilampirkan itu pasti masuknya ke Google Drive. Tapi kalau cuma tulisan-tulisan, perintahnya berupa tulisan-tulisan kita minta ke siswa itu biasanya enggak. Seperti itu. Jadi mulai sekarang ketika kita ingin memposting tugas itu upload dulu dengan media lainnya. Baru kita linknya saja, tautannya saja. Gimana kalau mau ngerjain soal? Nah, kalau ingin mengerjakan soal, kita bisa pakai Google Form. Google Form kita bisa buat melalui Google Drive. Ya kan? Kita kalau mau buat soal kan pakai Google Form tuh. Kita bisa buatnya pakai Google Drive. Tipsnya lagi adalah biasakan membuat Google Form melalui Drive yang menggunakan email yang berbeda dengan email yang kita gunakan di Classroom. Maksudnya seperti ini. Ini Drive aku. Saya menggunakan email Agnes 1 ya. Saya kasih tahu. Saya beri tanda aja Agnes 1. Foto profilnya pakai baju merah. Tab ini adalah email yang saya gunakan untuk Google Classroom, untuk mendaftar di Google Classroom. Namun, apabila saya ingin membuat Google Form, saya tidak akan menggunakan Drive ini. Saya akan ganti Drive dengan email yang berbeda. Kita sebut saja Agnes 2, yang fotonya menggunakan baju putih. Nah, bebas ya untuk menandakan emailnya biar tidak lupa. Kita lihat kapasitasnya. Berbeda kan, yang tadi tuh agak penuh, yang ini masih sekitar 10 GB lagi. Nah, kalau begini saya jadi enak. Kalau mau meriksa, saya nggak pusing nyari-nyari. Tinggal buka email Drive yang baju putih atau Agnes 2. Terus saya lihat, tadi Google Form yang saya buat yang mana saja. Nanti kita tinggal lihat responnya. Seperti itu. Jadi sebenarnya masalah Drive penuh itu bisa kita antisipasi dengan cara seperti itu. Mengirim tugas dengan upload dulu, lalu share linknya, lalu membuat soal pun buat dulu di mana, lalu linknya saja. Quizizz tuh lebih enak ya. Quizizz itu kalau bikin soal di Quizizz lebih enak langsung linknya aja kan ada, nanti kan masuknya ke
Quizzes itu tidak memakan si Google Drive sepertinya. Dia hanya pakai email saja, notifikasi email saja. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Solusi yang saya berikan apabila mengalami sering banget sini drive saya tuh penuh gitu. Lalu kita juga harus memperhatikan drive itu kan terhubung dengan handphone kita ya Bapak Ibu. Kadang kita juga suka foto-foto sendiri, selfie-selfie gitu kan. Nah, kadang HP-HP tertentu itu selalu mencadangkan aktivitas yang kita lakukan gitu kan. Lalu mereka mengunggahnya secara otomatis apabila kita tersambung ke WiFi, terus pasti akan masuk ke Google Drive kita. Nah, itu pun harus diperhatikan. Mungkin saja penuhnya karena itu, bisa jadi seperti itu. Memang tidak masalah sih kalau Google Classroom itu dipakai sendiri-sendiri atau bersama. Sebenarnya tidak masalah. Yang jadi masalah adalah bagaimana kita mengelolanya. Mau dipakai sendiri pun kalau kita mengelolanya masih seperti yaitu ibaratnya itu lemari kita terus kita beli baju baru terus tapi kita nggak rapihin gitu kan. Ya akan jadi penuh lama-lama mau lemarinya sebesar apapun gitu. Nah, itu tinggal bagaimana kita mengelola penyimpanan kita, drive kita serapi mungkin, seaman mungkin. Seperti itu. Ya, anggap saja kayak kita mau pakai WA, minta orang kirimkan foto kita atau video. Kalau dia langsung kirim video ke kita kan, kita ngunduh tuh pasti masuknya ke galeri, pasti galeri kita penuh. Nah, gimana caranya biar nggak penuh? Minta orang itu buat upload dulu ke YouTube, terus nanti share linknya ke kita. Jadi kita nggak usah upload, terus kita punya penyimpanan di YouTube. Jadi kan sebenarnya media-media ini kan sudah memberikan kita kapasitas penyimpanan yang cukup gitu. Jadi bisa kita gunakan sebaik mungkin, sebijaksana mungkin. Seperti itu saja solusi dari saya, bagaimana mensiasati agar drive kita tidak selalu penuh. Oke, sekian. Sampai jumpa lagi. Dah.